Balik lagi di acara paling ngeri, paling ngerong, dan gak ngarang. Apalagi kalau bukan ngebet. Ngeri banget. Kita mendapatkan cerita dari salah satu followers Instagram Mr. Coffee yang bernama, anggap saja Putri. Dia menceritakan tentang kisah sewaktu dia KKN atau kuliah kerja nyata. Jadi di ceritanya yang kali ini, Putri KKN dengan beberapa partnernya, dan salah satu partnernya adalah sahabat Putri sendiri. Saat KKN hari pertama, Putri agak sedikit jengkel atau marah karena mengetahui bahwa ruangan laki-laki dan ruangan perempuan digabung menjadi satu atau satu rumah. Putri dan sahabatnya agak tidak senang dengan hal itu. Dia protes ke kepala desa dan ke masyarakat atau warga yang di desa tersebut. Setelah sedikit cekcok, setelah sedikit ada rasa nggak enak karena yang laki-laki juga ingin menghemat biaya agar KKN-nya tidak terlalu boros saat mengeluarkan uang, dan juga ingin dapat untuk mudah untuk semisal ada kayak problem atau apa menyampaikan atau berdiskusi bersama kelompok KKN tersebut. Namun Putri sadar bahwa semua itu adalah modus laki-laki yang ingin selalu dekat dengan perempuan saat KKN. Akhirnya setelah agak sedikit ngotot si Putri, dan akhirnya warga desa pun percaya, akhirnya si kepala desa memutuskan untuk tempat istirahat laki-laki dan tempat istirahat perempuan dipisah. Yang perempuan ke tempat kepala desanya dan yang laki-laki sedang mencari. Lalu setelah selesai musyawarah antara kepala desa dan warga serta mahasiswa yang ikut KKN, mereka pun mencari tempat yang cocok untuk tinggal para mahasiswa laki-laki. Pada saat survei, akhirnya mereka menemukan satu rumah kosong, rumah tua, nuansa gelap, sedikit pengap, serta memiliki hawa yang tidak sedap. Di situ Putri belum bisa merasakan apa-apa, karena setahu dia adalah orang yang tidak mempunyai indera keenam, atau yang biasa orang sebut indigo. Tapi sahabatnya si Putri ini, yang satu kelompok dengan dia, itu merasakan sesuatu yang aneh dengan rumah yang akan ditempati oleh peserta KKN yang laki-laki. Namun, apa boleh buat? Ketika warga dan kepala desa sudah memutuskan, akhirnya laki-laki berada di rumah tua tersebut. Dan rumah posko laki-laki itu tidak jauh dari tempat kosannya si Putri atau tempat tinggal si Putri ini. Agak sedikit beberapa gang agar bisa langsung ke tempatnya. Namun, karena si tempat laki-laki ini tidak terlalu besar, akhirnya tempat si Putri ini menjadi tempat untuk bermusyawarah antar seluruh peserta KKN. Jadi kayak mau ada masak atau meeting atau brainstorming itu di tempatnya si perempuan atau tempat tinggal si Putri ini. Namun si Putri juga menaruh kayak peraturan gitu. Jadi boleh datang asal jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau di atas itu mungkin Putri tidak mau lagi melanjutkan KKN-nya. Awalnya KKN berjalan dengan lancar. Lalu si Putri ini terkenal dengan sebutan sebagai wanita galak karena dia tidak ingin terlalu dekat dengan laki-laki. Ya, dia tahu kalau KKN ini terkenal sebagai ajang untuk mendapatkan hati peserta yang ikut KKN. Jadi dia menjaga dirinya untuk tidak terlalu dekat dengan lelaki, sebab dia juga benci dengan asap rokok yang disebabkan oleh laki-laki tersebut. Makanya nge-vape, dijamin aman. Oke, balik lagi di ceritanya. Dan di sini dia mulai sebut saja temannya si Putri ini bernama
Ahmad, kan, dia sedikit agak agresif, bisa dibilang sedikit liar saat mendekati si temannya Putri ini, yang mulai kayak neplok-neplok lah, mulai nempel atau sedikit memberikan perhatian khusus kepada teman si Putri. Putri juga tidak sengaja memergoki temannya, si Ahmad, sama satu rekannya sedang melakukan hal seperti itu. Putri mulai sedikit khawatir, karena ini jauh dari rumahnya, ini merupakan desa yang sedikit bisa dibilang kecil. Takutnya jika ada kejadian seperti itu, akan berdampak buruk bagi KKN si Putri. Akhirnya pada suatu malam sekitar jam 8-an, si kelompoknya Putri ini dikagetkan oleh sesuatu hal yang menakutkan. Awalnya si Putri bingung, itu bentukannya seperti apa. Namun si Putri itu kayak agak mencoba melihat lebih teliti lagi, dikarenakan saat itu juga sedang malam. Dia teliti, wujudnya itu seperti ular, tapi berkepala manusia. Sontak Putri kaget dong, karena mana ada sih orang bertubuh ular lagi di sawah atau di semak-semak di malam hari. Putri tidak berani menceritakan hal ini kepada teman-temannya, karena Putri rasa jika dia menceritakan hal yang telah dia lihat, takut nanti membuat temannya merasa ketakutan dan ingin tidak melanjutkan KKN tersebut. Pada keesokan harinya, laki-laki yang tadi itu masih kayak ingin melakukannya lagi. Dia tetap di sana dari jam pagi sampai malam di tempat perempuan tadi, padahal waktu sudah menunjukkan bahwa lebih dari jam 9 malam. FYI, ketika si Putri mempergoki temannya tadi, itu di siang hari guys, literally siang hari, mereka melakukan skidi papap di posko perempuan. Bahkan teman mereka yang bernama Rehan juga menasehati bahwa sekarang saatnya para laki-laki untuk kembali ke rumah tersebut, karena sudah mencapai waktu yang dilewati untuk berkunjung ke rumah perempuan. Dan si Putri pun sudah mulai capek karena menunggu teman-teman laki-lakinya tidak mau pulang, tidak mau ada yang bergegas balik ke tempatnya. Dan dia pun memutuskan untuk tidur karena sudah merasa bahwa teman-temannya bakal di sini sampai dini hari. Entah itu ngopi, makan, buat mie, dan lain-lain. Dan karena Putri sedikit agak trauma, dia memutuskan untuk tidur di ruang serbaguna yang ada di rumah si Putri atau tempat tinggal sementara si Putri. Lalu hari semakin malam, menunjukkan waktu pukul 1 dini hari, tiba-tiba Putri terbangun karena mendengar suara cakaran di dinding dia. Karena si Putri berpikir, mungkin ini si anak laki-laki yang tadi belum mau balik nih. Udah, mungkin itu suara dia yang lagi gabut atau lagi duk-duk-duk, lagi ngeband atau apa ya kan, Putri nggak tahu. Putri pun lanjut tidur. Namun setelah lama bunyi terus. Bunyi, dan bunyi. Putri pun memutuskan untuk melihat, ini ada apa sih sebenarnya, kok berisik banget ya kan. Setelah Putri melihat, tiba-tiba si Rehan tersebut dengan tidak jelas, dengan ekspresi marah, dia memukul tembok
yang ada di sebelah Putri. Yang lain sudah tertidur karena dia pikir sudah malam, tidak etis keluar malam-malam. Akhirnya si laki-laki itu tidur di teras, ya kan? Dan tidak ada yang sadar bahwa Rehan sedang kayak buk-buk gitu di tempatnya di belakang tembok pembatas antara dia dan si Putri. Putri dengan bingung bertanya ke Rehan dia sedang apa. Rehan tidak menjawab dan tetap menggedok-gedok pintu tembok sekat Putri. Lalu Muklis pun terbangun. Muklis yang sedikit merasa peka, dia langsung kabur keluar dari tempat si Rehan. Dan katanya dia sedang paham. Karena si Muklis ini dikatakan punya indera keenam, ya kan? Muklis langsung sadar kalau si Rehan ini sedang kerasukan. Rehan yang sedang jerit-jerit, setelah dia mengetok-ketok itu dia tiba-tiba jerit-jerit. Dan Rehan pun bilang kalau ada yang sedang mengganggu cucunya. Putri pun kaget. Kan dia masih mahasiswa nih, kok ada yang mengganggu cucunya, ya kan? Akhirnya dia pun tahu kalau si Rehan ini sedang kerasukan. Dan si Muklis ini akhirnya berbicara ke Putri bahwa si Rehan ini lagi kemasukan leluhurnya atau kakeknya si Rehan. Hingga dia berteriak-teriak, hingga dia kayak sontak mengusir semua laki-laki yang berada di sana. Dan semua teman-temannya yang ketiduran di teras sontak bangun dan langsung keluar. Dan setelah kejadian tersebut, hanya ketua dan wakil dari KKN tersebut yang ingin untuk menolong si Rehan. Putri yang sudah terbangun menyuruh para perempuan untuk segera bangun dan melihat kejadian yang terjadi di rumah tempat Putri tinggal. Dia pun menyuruh untuk semua perempuan memijat kaki si Rehan dengan harapan Rehan bisa menjadi rileks, kemudian tersadar kembali. Namun si Rehan pun masih meracau, masih membrutal, masih tidak ingin sadar, masih berteriak-teriak bahwa dia sedang kerasukan. Dan akhirnya Muklis pun memberitahu Dedi bahwa ada yang sedang kesurupan. Dedi ini itu bisa dibilang temannya Muklis yang memiliki indera keenam atau yang bisa disebut indigo untuk menyadarkan si Rehan ini. Dedi pun mulai berkomunikasi dengan leluhurnya si Rehan dan sedikit menenangkan Rehan bahwa Rehan tidak apa-apa di sini. Rehan terjaga. Saat itu juga si Putri sangat merasa ketakutan, sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Sambil menjilat kaki Rehan, Putri pun tidak berhenti untuk mengucap doa. Dia berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi, cukup kali ini saja. Setelah itu, keesokan harinya, kegiatan KKN berjalan dengan wajar, berjalan dengan semestinya. Putri dan timnya sedang menelusuri desa-desa dengan jalan yang sempit, dengan berbagai macam kendala yang dapat dialami oleh Putri. Namun, setelah KKN selesai, setelah dilihat waktu sudah waktunya dia kembali, tiba-tiba di dalam rumah si Putri ada seorang temannya yang kerasukan. Jadi saat KKN sedang berlangsung, Putri hanya sama beberapa teman. Ada beberapa temannya Putri yang perempuan tetap di dalam rumah untuk memasak, untuk bikin makanan, untuk sekiranya mempersiapkan apa yang akan
Putri sama teman-temannya butuhkan di dalam rumah. Seorang laki-laki yang bisa dibilang dia cukup pendiam, tiba-tiba kerasukan di dalam rumah si Putri. Dia sangat mengamuk-ngamuk, dia sangat marah. Lalu temannya yang tadi Dedi sama si Rehan yang tadi kerasukan ingin membantu salah satu temannya yang kerasukan tadi. Namun karena menurut Dedi itu yang merasukinya sangat kuat, jadi dia tidak bisa membantunya. Hingga beberapa temannya yang laki-laki itu harus memegang itu tangan si yang kerasukan, megang tangan, megang kaki agar dia tidak bertingkah semena-mena. Setelah cukup lama pun, itu kejadian cukup lama loh. Agak ada beberapa waktu gitu, dibacain doa, disembuhin sama si Dedi. Setelah sembuh, masuk lagi. Setelah sembuh, masuk lagi ya kan. Dedi pun akhirnya kewalahan. Akhirnya teman-teman yang megangnya tadi itu sempat kayak, ini kok nggak selesai-selesai gitu ya kan, ini ada apa. Setelah cukup lama, akhirnya si Wawan, yang temannya yang megangnya tadi, si Wawan dan Ahmad juga ikut kerasukan. Mereka juga mengacau-ngacau, mereka juga meracau. Dan yang katanya kan Dodi sedikit kecapean. Nggak sedikit sih, kecapean. Dodi yang kecapean juga mulai nenangin si Ahmad. Sedikit berkomunikasi lah. Dan kata si Dodi yang merasuki Ahmad ini ingin membawa Ahmad ke dunianya. Kayak suka sama Ahmad gitu, kayak tahu cinta atau apa gitu ya kan, kayak suka sama si Ahmad. Jadi ingin membawa Ahmad ke dunia tempat mereka tinggal. Setelah itu, setelah si Dedi ini dan si Rehan yang tadi kesurupan, setelah dia kelelahan, dia meminta pertolongan ke yang lainnya untuk menjaga Ahmad dan Wawan. Ya, gak banyak kan. Dedi meminta waktu untuk menenangkan diri dia sejenak. Dan ketika Dedi dan Rehan ini menenangkan diri, Dedi menyuruh Putri dan temannya untuk menjaga pintu tempat rumah itu masuk. Putri bertanya kenapa dia harus menjaga pintu. Karena ketika pintu itu dibuka, Dedi bilang kalau ada yang kesurupan, jadi mengundang mereka yang lain untuk masuk ke rumah tersebut. Dan ketika Putri ingin menelpon orang di luar rumah, tidak ada jaringan karena itu tempat desa yang cukup terpencil lah. Dedi pun bilang ke Putri bahwa yang menjaga tempat Putri atau yang Putri sedang menutup itu ada sosok dari pohon pisang dekat rumahnya ingin mencoba masuk. Putri pun semakin kuat tuh memegang pintunya ya kan, sambil membaca doa-doa biasa seperti ayat kursi. Semakin dipegang semakin seret, semakin erat. Putri berharap agar yang di luar ini tidak masuk ke dalam. Setelah kejadian itu, makin banyak laki-laki dan perempuan yang kerasukan. Ada yang kerasukan seperti menjadi leluhurnya. Juga ada yang kerasukan seperti ular yang dilihat Putri. Dia meringkuk-ringkuk, jalan seperti ular lah intinya. Dan yang kerasukan ini, yang ular tadi, terus memperhatikan teman yang bersama Putri. Terus memperhatikan dengan tatapan tajam ke arah temannya Putri. Kan? Teman Putri ini tanya ke Dedi, kenapa teman ini memperhatikan si temannya Putri ini terus. Kan katanya Dedi sih karena dia suka mencium aroma dari darah menstruasi. Si Putri ini semakin marah,
semakin jengkel ya kan. Kenapa sih? Kan kayak jijik aja gitu loh dengan kenapa suka bau-bau yang kayak gak enak gitu ya kan. Dan kejadian ini pun terus berlanjut hingga maghrib. Putri pun yang berada di pintu tadi melepaskan pintunya ya kan, membentuk sebuah lingkaran dengan temannya agar berdoa bersama, berharap mereka yang ada di dalam ini segera keluar agar bisa melanjutkan KKN dengan tenang. Dan kata si temennya tadi yang kesurupan si Rehan kan juga bisa dibilang melihat tuh. Saat mereka membentuk lingkaran atau berdoa, itu ada, kita sebut aja Mas Gegen lah, yang tinggi besar hitam itu sedang nertawain mereka yang berdoa. Jadi kayak seakan-akan ngeledek gitu loh, berdoa untuk orang yang kerasukan tadi. Keadaan setelah berdoa itu, setelah berdoa berkeliling, keadaan mulai aman. Setelah maghrib ya kan, keadaan mulai aman, mulai tenang, mulai kondusif. Si Putri dan temennya juga sedang masak, lagi nyiapin makan lah buat temen-temennya yang sedang KKN atau yang sedang kerasukan tadi. Namun semakin malam, bukannya semakin diberikan waktu untuk istirahat, kejadian pun semakin parah. Kerasukan massal kembali terjadi. Kali ini Pak Ketua dari desa tersebut, si Rehan, Dedi, juga si Muklis, yang mereka yang memiliki kemampuan juga turut membantu kejadian tersebut. Ya, mau gimana lagi? Karena di kejadian malam ini, bukannya yang hantu atau mereka tadi minta untuk membawa, kali ini mereka meminta nyawa. Di obrolan singkat antara Dedi dengan salah satu mereka yang merasuki temannya, dia bilang kalau salah satu dari mereka atau berapa harus ikut kami ke dunianya atau dunia tempat mereka tinggal. Semakin Dedi, Rehan, Muklis ini semakin lelah, semakin lemah karena disuruh menyembuhin satu persatu, ya otomatis yang kerasukan semakin banyak. Mereka-mereka yang dari luar tadi semakin masuk karena si Dedi itu sudah mulai kerasukan. Karena si Putri ini menjaga atau selalu membantu teman-temannya yang kerasukan, si Putri pun juga akhirnya merasa lelah. Dia merasa capek akan teman-temannya yang bertindak seperti itu. Belum lagi sehari sebelum Putri berangkat KKN, sehari atau beberapa hari gitu, ayah Putri meninggal dunia. Dan Putri pun berangkat KKN sebenarnya dengan perasaan yang agak sedih. Dia sedikit marah karena tahu teman-temannya seperti itu, ayahnya barusan meninggal dunia. Jadi dia merasa kayak hidupnya itu gagal. Lalu si Dedi pun akhirnya berbicara kepada si Putri bahwa sebenarnya ayah Putri selalu mendampingi Putri dimanapun Putri berada, entah itu di dalam rumah, saat Putri berangkat kerja KKN, ayah Putri selalu mendampinginya. Namun dengan keadaan Putri yang semakin melemah, dia tidak tidur dan selalu membunuh teman-temannya, Putri pun akhirnya merasa berat di pundak dia. Putri serasa ingin marah. Putri serasa ingin meluapkan semua emosi, kekesalan yang tidak bisa Putri bendung. Dan si Dedi yang melihat tingkah Putri
kecapean dan mulai bertindak aneh, Dedi pun mengambil tindakan untuk menyadarkan si Putri terlebih dahulu. Karena jadi tahu kalau Putri ini ada sedikit kejanggalan dari tadi siang kerja KKN. Dedi pun mengambil cirik air dan menyipratkannya lah ke muka Putri, bukan ke yang lain. Dan Dedi pun menyuruh Putri untuk ke kamar mandi, membasuh muka, cuci kaki, cuci tangan, menyegarkan diri lah. Perjalanan Putri ke kamar mandi itu sangat terasa berat baginya. Dia merasa banyak sekali tekanan di pundaknya, terasa berat di kakinya, bahkan ia pun hampir tidak sanggup untuk pergi ke kamar mandi. Namun ketika Putri berada di dekat kamar mandi, dia merasakan hal yang berbeda. Dia merasa sangat sedih, dia merasa sangat gelisah, dia merasakan takut. Dia merasa bukan seperti dirinya yang tadi bersama teman-temannya. Setelah Putri mengetahui dirinya yang seperti itu, Putri kan tetap sadar nih kan, tetap sadar, nggak ingin dia kebawa oleh suasana. Putri tetap memaksakan diri untuk masuk ke kamar mandi sambil membacakan doa-doa, berharap dirinya tidak seperti temannya atau segera dilancarkan urusan KKN dia dan mungkin bisa kembali pulang dengan perasaan tenang. Hingga akhirnya datang sebuah tetangga atau bapak-bapak dari tempat si Putri ini tinggal, tidak jauh dari itu. Bapaknya ini bisa dibilang bisa mengobati hal-hal yang seperti itu, atau apakah bisa dibilang dukun ya kan, saya juga tidak tahu. Melihat si Putri mulai lemah dengan teman-temannya yang lain yang masih mengeracau atau yang masih kesurupan gak jelas gitu, si bapak-bapak ini nyamperin Putri duluan. Dia menyadarkan Putri terlebih dahulu, membuat Putri kembali ke setelan pabrik lah bisa dibilang. Gak sedih, gak marah-marah, atau gak merasakan yang bukan dirinya. Si Putri pun diusulkan untuk dibawa ke rumah bapak-bapak yang bisa dibilang menyembuhin tadi nih, tetangga si Putri. Dan di dalam situ, dan di dalam tempat tersebut, Putri yang sudah kelelahan diangkat rame-rame, digotong lah nanti, diangkat oleh Pak Ketua, oleh teman-temannya yang sedang sadar ke rumah dari orang yang menyembuhkan tadi. Di sana keluarga dari bapak-bapak tadi bilang bahwa Putri sangat ketakutan. Putri bingung, dia ketakutan akan hal apa. Ya orang-orang di sekitarnya itu bilang kayak jangan takut, lawan aja, ya kan? Karena kamu kuat gitu. Si Putri juga heran, ini apa sih kan? Tetap bilang jangan ketakutan. Lalu Putri di sana juga sempat merasa aneh lagi dengan dirinya. Dia kembali ke mutah-mutah, dia kembali merasakan sedih, dia kembali yang tidak enak lah, kayak kerasukan. Tapi dia masih sadar kalau dia ada di sana, masih kayak ya ini aku, tapi dia dengan perasaan muta-muta, dengan perasaan sedih kan, sambil dibaca-bacain doa gitulah sama teman sekelilingnya. Tapi ya gimana lagi, dia lemes gitu ya kan, dia lemes, gak bisa gerak, kecapean. Setelah kejadian itu, si Putri ini kayak nggak ingat apa-apa gitu loh. Setelah kejadian itu dia kan tidur pulas, dia gak ingat apa-apa yang terjadi setelah itu. Dia merasa dia cuma tidur aja kan.
Dan saat dia sadar itu juga teman-temannya yang tadi itu sudah ada di sekitar Putri, sudah mengelilingnya gitulah, sudah kayak membentuk lingkaran di Putri kan. Kayak weh, ini ada apa ini kan. Putri sadar dan dia tahu bahwa temannya yang Rehan tadi, yang kerasukan itu ada di sebelah Putri. Kayak ini yang kemasukan jadi siapa sih kan, pasti tanya karena dia sendiri kok yang dalam lingkaran. Setahu Putri dia yang bantu menyembuhkan teman-temannya. Putri pun meminta untuk ke kamar mandi. Dengan tubuhnya yang lemas, dengan tubuhnya yang lelah, dia pun tidak bisa untuk berjalan sendirian, sehingga meminta teman-temannya untuk membantunya. Digendong lah. Dan dia rasa tubuhnya sudah sehat. Tiba-tiba dia merasa mual. Dia merasa muntah. Ya akhirnya muntah. Dan tangan si ketua tadi itu ya kena muntahnya si Putri. Ya kan? Ya dia masih sadar. Dia masih merasa kayak malu nih, malu banget ya kan. Udah dibantu, udah ngerepotin, dimutain. Tapi gimana lagi dengan keadaan Putri yang semakin lemah. Putri sangat lemas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah kejadian itu, Putri masih sedikit lemas. Dia masih dipijit-pijit oleh beberapa orang. Dan si sahabatnya Putri tadi itu juga minta maaf karena dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu si Putri ini. Ya, sambil menangis-nangis gitulah kan, sahabat perempuan. Dan Putri kembali tidur. Setelah keesokan harinya, Putri masih merasa sedih. Masih sangat sedih. Dia pun sampai menangis, sampai meneteskan air matanya. Terisak-isak. Dan tanpa sepengetahuan Putri, teman-temannya bilang kalau Putri ini terus memanggil nama bapaknya. Bapak. Ya pakai nama tapi kan. Tapi Putri tidak sadar akan tersebut. Putri tahunya dia cuma nangis, cuma lelah gitu aja. Dan setelah kejadian itu, teman-temannya Putri menyuruh Putri untuk rileks, untuk tenang, untuk sabar, untuk kayak tidak panik akan hal tersebut. Hingga si Rehan, temannya si Putri yang bisa dibilang bisa melihat tadi, itu kayak meminta tolong kepada teman-temannya untuk membuat Putri diam, untuk membuat Putri tidak menangis. Karena menurut Rehan, ayahnya si Putri atau bapaknya si Putri ini ingin masuk ke tubuhnya Rehan dan ingin langsung menenangkan si Putri. Jadi kayak perantara gitulah. Melihat Putri yang semakin sedih, semakin menangis, memanggil nama bapaknya. Jadi si bapaknya ini ingin masuk ke tubuh Rehan dan nenangin si Putri lewat Rehan. Namun si Rehan pun tidak tahu. Dia karena sudah capek, udah lelah, dia tidak mengizinkan si ayahnya Putri untuk masuk. Si Putri semakin nangis. Entah kenapa si Putri semakin sedih, semakin nangis, semakin terisak-isak. Dan setelah melihat kejadian itu, benar saja si Rehan kemasukan arwah bapaknya si Putri. Saat itu si Rehan tiba-tiba langsung memeluk si Putri. Dan Rehan mengatakan bahwa si Putri baik-baik saja, Bapak baik-baik saja, dan Putri harus tenang. Putri tidak boleh sedih. Ucap Rehan yang sedang kerasukan, ayahnya si Putri. Dan si ayah si Rehan dengan kerasukan awalnya si Putri memeluk dan mengatakan bahwa ayah atau bapak dari si Putri sangat mencintai anaknya.
sangat tidak ingin anaknya kenapa-napa. Ingin selalu menjaga si Putri. Tapi tidak tahu dengan keadaan dia yang seperti ini, menjaga Putri seperti apa. Dan setelah mendengar itu, Putri merasa sedikit sedih. Cuman tidak sesedih yang waktu dia kehilangan arah. Dia sudah mulai merasakan tenang. Dia sudah ingin diam. Dan dia senang lah. Akhirnya sosok ayah yang Putri sayangi ikut menjaga Putri waktu Putri sedang KKN. Siang hari setelah kejadian semalam yang bisa dibilang brutal, peserta KKN itu pun segera membereskan barang-barang mereka, setelah merapikan barang mereka dan ingin untuk pindah. Mereka berniat untuk pindah karena kegiatan ini sudah tidak bisa dilanjutkan kembali. Dan setelah memutuskan untuk pulang, si Rehan dan Dedi ini memutuskan untuk pulang duluan karena tubuh mereka yang sudah lemas, tubuh mereka yang sudah lelah, tidak sanggup untuk melanjutkan KKN ini. Mereka pun pulang dan ya Dedi sama Rehan pulang, tidak ada orang yang bisa mengetahui hal itu kecuali si Muklis. Dan setelah mereka pulang, beberapa harinya mereka memutuskan untuk bertemu dan membahas apa yang terjadi di KKN mereka sebelumnya. Bertemulah mereka, saling membahas satu sama lain punya masalah apa. Dan si Dedi sama si Rehan ini akhirnya bercerita bahwa rumah yang ditempati oleh si Putri ini bukan rumah biasa. Itulah kisah dari si Putri tentang kisah KKN-nya. Bagi kalian yang memiliki kisah horor atau kisah seram, bisa langsung kirimkan di alamat email di bawah. Bagi cerita horor yang terpilih, kalian bisa mendapatkan hadiah spesial dari kami. Juga akan kami ceritakan di cerita horor ngebet selanjutnya. Saya Noval pamit undur diri. Stay di ngebet. Ngeri banget.